Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai, kembali lagi di YouTube-nya Dea. Kali ini membahas tentang part 6, yaitu tentang perjanjian dengan Yahudi dari buku Sirah Nabawiyah Sejarah Hidup Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi hijrah ke Madinah dan berhasil memancangkan sendi-sendi masyarakat Islam yang baru dengan menciptakan kesatuan akidah, politik, dan sistem kehidupan di antara kaum muslimin, beliau merasa perlu mengatur hubungan dengan selain golongan muslim. Tetangga yang paling dekat dengan kaum muslimin di Madinah adalah orang-orang Yahudi. Inilah butir-butir perjanjian tersebut. Satu, orang-orang Yahudi Bani Auf adalah satu umat dengan orang-orang mukmin. Dua, orang-orang Yahudi berkewajiban menanggung nafkah mereka sendiri, begitu pula kaum muslimin. Tiga, semua pihak harus saling membantu dalam menghadapi musuh yang hendak membatalkan piagam perjanjian ini. Empat, mereka harus saling menasihati berbuat baik dan tidak boleh berbuat jahat. Lima, siapapun tidak boleh berbuat jahat terhadap orang yang sudah terikat dengan perjanjian ini. Enam, wajib membantu orang yang dizalimi. Tujuh, orang-orang Yahudi harus sepakat dengan orang-orang mukmin ketika mereka kaum muslimin terjun dalam kancah peperangan. 8. Yatsrib adalah kota yang dianggap suci oleh setiap orang yang menyetujui perjanjian ini. 9. Jika terjadi sesuatu ataupun perselisihan di antara orang-orang yang mengakui perjanjian ini yang dikhawatirkan akan menimbulkan kerusakan, maka penyelesaiannya dikembalikan kepada Allah dan Muhammad. 10. Orang-orang Quraisy tidak boleh mendapat perlindungan dan tidak boleh ditolong. 11. Mereka harus saling tolong-menolong dalam menghadapi orang yang hendak menyerang Yatsrib. 12. Perjanjian ini tidak boleh dilanggar kecuali memang dia orang yang zalim atau jahat. Satuan-satuan pasukan sebelum perang Badar. Untuk mengimplementasikan dua langkah tersebut, kaum muslimin memulai dengan kegiatan militer langsung setelah turun izin untuk berperang. Dengan begitu mereka tidak lagi berbuat semena-mena yang selama itu masih terus membayangi pikiran kaum muslimin. Berikut ini gambaran singkat tentang beberapa satuan pasukan kaum muslimin. 1. Satuan pasukan ke Siful Bahar pada tanggal 1 Ramadan 1H atau 623 M. Peta syariah ekspedisi sebelum perang Badar. 2. Satuan pasukan ke Ragib. 3. Satuan pasukan ke Al-Harar dekat Jufah. 4. Perang Abwa atau Wadan. 5. Dalam kesempatan itu beliau mengadakan perjanjian persahabatan dengan Amr bin Makhshi, pemimpin Bani Damrah. Ini merupakan peperangan pertama yang dilakukan Rasulullah. 5. Perang Buat pada Rabiul Awal 2H yang bertepatan dengan September 623 M. Rasulullah pergi bersama 200 sahabat untuk menghadang kafilah dagang Quraisy yang dipimpin oleh Umayyah bin Khalaf beserta 100 orang Quraisy. Beliau mengangkat Sa'ad bin Mu'adz sebagai wakil di Madinah. 6. Perang Safwan. 7. Perang Zul Usyairah. 8. Pengiriman satuan pasukan ke Nahlah. Abdullah bin Jasi berkata, aku mendengar dan aku pun taat. Abdullah bin Jasi terus berjalan hingga tiba di Nahlah, namun Rasulullah tidak sependapat dengan apa yang mereka lakukan. Dengan kejadian ini, orang-orang musyrik merasa mendapat angin untuk menuduh kaum muslimin sebagai orang-orang yang menghalalkan apa yang diharamkan Allah, sehingga muncul komentar yang simpang siur. Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan haram. Wahyu ini menegaskan bahwa desas-desus yang disebarluaskan oleh orang-orang musyrik untuk memancing kesangsian terhadap sepak terjang para pejuang. Setelah itu, Rasulullah melepaskan 2 tawanan itu dan membayarkan tebusan dari korban yang terbunuh kepada keluarganya. Itulah satu satuan pasukan yang dikirim maupun yang dipimpin langsung oleh Rasulullah. Setelah adanya insiden antara rombongan dagang Quraisy dengan pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Abdullah bin Jahsy ini, orang-orang musyrik Quraisy mulai dirasuki perasaan takut. Orang-orang musyrik sadar bahwa jalur perdagangan mereka ke Syam menghadapi ancaman yang besar dan berkelanjutan. Sementara itu, setelah insiden satuan pasukan Abdullah bin Jahsy, Allah telah mewajibkan perang terhadap kaum muslimin tepatnya pada Sya'ban 2H. Setelah itu Allah masih menurunkan beberapa ayat lain yang mengajarkan cara-cara berperang kepada mereka, perintah untuk berperang dan penjelasan tentang hukum-hukumnya. Kemudian Allah mencela orang-orang yang tidak punya nyali, gemetar dan menggigil ketakutan ketika mendengar perintah untuk berperang, keharusan berperang dan perintah untuk terjun dalam kancah perang, serta perintah untuk mengadakan persiapan dalam menghadapinya sejalan dengan tuntutan keadaan. Insiden yang dipicu satuan pasukan Abdullah bin Jahsy merupakan pukulan telak terhadap kehormatan dan dominasi orang-orang musyrik.
Beberapa ayat yang memerintahkan perang berarti menunjukkan dekatnya saat pertempuran yang pasti akan memakan korban dan akhirnya kemenangan akan berpihak kepada kaum muslimin. Masih pada bulan yang sama, yaitu pada bulan Sya'ban 2H atau Februari 624 Allah memerintahkan untuk mengalihkan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjid Al-Haram. Pengalihan arah kiblat tersebut juga mengandung isyarat yang lembut tentang babak baru yang bisa terwujud jika kaum muslimin dapat menguasai kiblat tersebut. Perang Badar Kubra. Latar belakang peperangan seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya, bahwa kafilah dagang Quraisy bisa lepas dari dagangan Nabi dalam perjalanan dari Mekah ke Syam. Kafilah dagang itu sendiri membawa harta kekayaan penduduk Mekah yang jumlahnya sangat melimpah, yaitu sebanyak 1000 unta yang membawa harta benda milik mereka. Ini merupakan kesempatan emas bagi pasukan Madinah untuk melancarkan pukulan telak terhadap orang-orang musyrik, pukulan dalam bidang politik, ekonomi, dan militer. Jika mereka sampai kehilangan kekayaan yang tiada terkira banyaknya ini, beliau tidak menekankan kepada seorang pun di antara mereka untuk bergabung, tetapi beliau menyerahkan masalah ini kepada kerelaan mereka. Dengan kekuatan pasukan Islam dan pembagian komando, Rasulullah mengadakan persiapan untuk keluar bersama 313 orang atau hingga 317 orang yang terdiri dari 82 hingga 86 dari Muhajirin, 61 dari Aus, dan 170 dari Khazraj. Rasulullah mengangkat Ibnu Ummi Maktum menjadi wakil beliau di Madinah. Bendera komando tertinggi yang berwarna putih diserahkan kepada Mus'ab bin Umair al-Quraisy al-Abdari. Pasukan kaum muslimin dibagi menjadi 2 batalion, 1 batalion Muhajirin, 2 batalion Ansar. Komando sayap kanan diserahkan kepada Az-Zubair bin Al-Awam dan sayap kiri diserahkan kepada Al-Miqdad bin Amr, karena hanya mereka berdua lah yang naik kuda dalam pasukan itu. Peta perang Badar Kubra. Pasukan Islam bergerak ke Badar. Tanpa berpikir panjang, Rasulullah berangkat dari jantung Madinah bersama pasukan dan berjalan melewati jalur utama yang mengarah ke Mekah hingga tiba di Sumur Ar-Rawha. Peringatan di Mekah, Abu Sufyan yang bertanggung jawab penuh terhadap keselamatan kafilah dagang Quraisy bertindak sangat hati-hati dan waspada. Damdam mengadakan perjalanan cepat hingga selamat sampai di Mekah. Penduduk Mekah bersiap untuk perang. Seketika itu juga semua orang bersiap-siap. Orang-orang Quraisy hanya memiliki 2 pilihan, berangkat sendiri atau mewakilkan kepada seseorang. Kekuatan pasukan Mekah. Kekuatan mereka berjumlah 1.300 orang pada awal keberangkatannya. Persoalan kabilah Bani Bakar. Setelah semua orang Quraisy sepakat untuk berangkat, di antara mereka ada yang mengingatkan permusuhan mereka dengan Bani Bakar. Pasukan Mekah bergerak maju. Akhirnya pasukan Quraisy berangkat meninggalkan perkampungan mereka sebagaimana firman Allah, dengan rasa angkuh dan dengan maksud riya kepada manusia serta menghalangi orang dari jalan Allah. Mereka berangkat pada pagi hari dengan kesombongan seolah-olah tidak akan ada yang mengalahkan mereka. Mereka bergerak cepat ke arah utara menuju Badar. Kafilah dapat meloloskan diri seperti yang dituturkan oleh Abu Sufyan. Pada awalnya dia mengambil jalur utama yang menuju ke Mekah. Abu Sufyan segera mendatangi tempat menderum unta 2 orang yang dimaksudkan Majdi dan meneliti kotorannya. Kebimbangan pasukan Mekah. Setelah menerima surat Abu Sufyan, terbesit keinginan pasukan Mekah untuk kembali. Sebenarnya Al-Akhnas bin Syarik sudah menyarankan Abu Jahal agar kembali saja. Bani Hashim juga ingin kembali. Posisi pasukan Islam yang kurang strategis. Mata-mata pasukan Madinah menyampaikan berita tentang lolosnya kafilah dengan Abu Sufyan kepada Rasulullah yang saat itu masih dalam perjalanan melewati Wadi Zafiran. Apakah setelah itu ada seseorang yang bisa memberi jaminan kepada kaum muslimin untuk menghadang pasukan Mekah agar tidak meneruskan perjalanannya menuju Madinah, sehingga kalaupun meletus peperangan, maka peperangan itu terjadi di luar Madinah dan tidak di pelantaran mereka? Sama sekali tidak ada. Majelis permusyawaratan. Melihat perkembangan yang cukup rawan dan tidak terduga sebelumnya ini, Rasulullah menyelenggarakan majelis tinggi permusyawaratan militer.
Para komandan pasukan seperti Abu Bakar dan Umar bin Al-Khattab sama sekali tidak mengendor dan lebih baik maju terus. Bagus sabda Rasulullah sembari mendoakan kebaikan bagi Al-Miqdad. Itulah pendapat yang disampaikan 3 komandan pasukan dari Muhajirin. Maksud dari beliau ini dapat ditangkap komandan Ansor dan sekaligus pembawa benderanya, yaitu Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad berkata, kami sudah beriman kepada Anda. Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa Sa'ad bin Mu'az berkata kepada Rasulullah, mungkin saja Anda khawatir orang-orang Ansor yang hanya berpegang kepada hak mereka untuk tidak menolong Anda kecuali di tengah perkampungan mereka. Rasulullah merasa gembira dan apa yang dikatakan Sa'ad dan semangatnya yang membara. Pasukan Islam melanjutkan perjalanan. Setelah itu Rasulullah meninggalkan Zafiran untuk melanjutkan perjalanan. Rasulullah melakukan kegiatan mata-mata. Rasulullah bertindak sendiri dalam kegiatan mata-mata dengan ditemani oleh sahabat karib beliau di dalam gua Abu Bakar As-Siddiq. Aku tidak akan memberitahukan kepada kalian sebelum kalian memberitahukan kepadaku dari mana asal kalian berdua, kata orang tua itu. Beritahukan kepada kami, nanti akan kami beritahukan kepadamu dari mana asal kami. Sabda beliau, benarkah demikian? Tanya orang tua itu. Benar, jawab beliau, menurut informasi yang kudengar Muhammad dan rekan-rekannya berangkat pada hari ini dan ini. Setelah itu dia bertanya, sekarang dari manakah asal kalian berdua? Beliau menjawab, kami berasal dari Ma'air. Setelah itu beliau beranjak pergi meninggalkan orang tua itu, bergumam sendiri, dari Mak yang mana, ataukah dari Ma'ul Irak. Memperoleh data akurat tentang pasukan Mekah. Pada sore harinya beliau mengirim beberapa mata-mata lagi untuk mencari data tentang musuh. Setelah selesai sholat, Rasulullah bersabda kepada mereka sebagai teguran, jika mereka berdua berkata jujur kepada kalian, kalian justru memukuli mereka. Kemudian beliau bersabda kepada keduanya, kabarkanlah kepadaku tentang posisi pasukan Quraisy sehari setelah ekor dan besoknya lagi 10 ekor. Jawab mereka berdua. Kemudian beliau bertanya lagi, siapa saja pemuka Quraisy yang bergabung di tengah mereka? Utbah dan Syaibah, kedua anak Rabi'ah, Abdul Bakhtari bin Isyam, Hakim bin Hisam, Naufal bin Khuwailid, Al-Haris bin Amir, Aminah bin Adi, An-Nadar bin Al-Haris, Zama'ah bin Al-Aswad, Abu Jahal bin Hisham, Umayyah bin Khalaf, dan beberapa orang lagi yang mereka sebutkan. Setelah itu Rasulullah menghadap ke arah semua orang seraya bertanya, wahai semua orang, inilah Mekah yang telah mengantarkan jantung hatinya kepada kalian. Hujan turun pada malam itu. Allah menurunkan hujan yang deras sehingga orang-orang musyrik basah kuyup dan menghambat langkah mereka untuk maju. Pasukan Islam lebih dahulu menempati posisi yang lebih strategis. Rasulullah memimpin pasukannya ke mata air Badar agar bisa mendahului pasukan orang-orang Quraisy. Beliau menjawab, ini adalah pendapatku, siasat dan taktik perang. Dia berkata, wahai Rasulullah, menurutku tidak tepat jika kita berhenti di sini. Rasulullah pun memindahkan pasukannya sehingga jarak mereka dengan mata air lebih dekat daripada pihak musuh. Posisi komandan perang ketika kaum muslimin sudah berhenti di tempat yang dimaksudkan dekat dengan mata air, Sa'ad bin Mu'az mengusulkan kepada Rasulullah. Dia berkata, wahai Nabi Allah, bagaimana jika kami membuat sebuah tanda bagi Anda dan kami siapkan kendaraan di sisi Anda, kemudian biarlah kami yang menghadapi musuh. Jika Allah memberikan kemenangan kepada kita atas musuh, memang inilah yang kami sukai. Maka Rasulullah memohon dan mendoakan kepada bagi Sa'ad menyiagakan pasukan dan memanfaatkan malam untuk berdoa. Kemudian Rasulullah menyiagakan pasukan. Pada malam itu beliau lebih banyak mendirikan sholat di dekat pangkal pohon yang tumbuh di sana. Malam itu adalah malam Jumat 17 Ramadan 2H, sedangkan keberangkatan beliau pada tanggal 8 atau 12 pada bulan yang sama. Pasukan Mekah mulai memasuki arena pertempuran dan perpecahan di kalangan mereka. Malam itu pasukan Quraisy menghabiskan waktunya di Al-Udwatul Quswa. Setiap orang di antara mereka yang hendak mengambil air minum dari mata air pasti terbunuh kecuali Hakim bin Hizam. Pada saat itu ada pula aksi penentangan terhadap Abu Jahal yang ngotot untuk berperang. Kemudian Utbah berkata kepada Hakim dan Hizam, kalau begitulah temuilah Ibnu Al-Handaliyah, maksudnya Abu Jahal dan Al-Handaliyah adalah nama ibunya. Kemudian
Utbah bin Rabi'ah berdiri di hadapan mereka dan berkata, wahai orang-orang Quraisy, demi Allah sungguh kalian tidak akan sanggup berbuat apa-apa bila kalian bertemu dengan Muhammad dan rekan-rekannya. Hakim bin Hizam menemui Abu Jahal yang sedang mempersiapkan baju besinya seraya berkata, wahai Abul Hakam, sesungguhnya Utbah mengutusku untuk berkata begini dan begini. Abu Jahal menjawab, demi Allah paru-paru Utbah telah menggambung kiasan untuk orang yang pengecut ketika melihat Muhammad dan rekan-rekannya. Ketika Utbah mendengar ucapan Abu Jahal, demi Allah paru-paru Utbah telah menggambung kiasan untuk orang-orang pengecut, dia berkata, lihat saja nanti siapa yang lebih pengecut, dia atau aku. Karena merasa khawatir aksi penentangan ini semakin kuat dan untuk menghentikan perdebatan tersebut, Abu Jahal segera memanggil Amir bin Al-Hadrami, saudara Amr bin Al-Hadrami yang menjadi korban di Nakhlah. Seraya berkata padanya, ini sekutumu ingin mengajak orang-orang untuk pulang. Amir pun bangkit sambil menampakkan pantatnya dan berteriak, benar-benar menyedihkan, perang sudah berkobar dan orang-orang sudah tidak sabar lagi. Dua pasukan saling mengintai. Setelah dua pasukan saling mengintai, Rasulullah bersabda, ya Allah, orang-orang Quraisy datang dengan kecongkaan dan kesombongannya. Rasulullah meluruskan barisan kaum muslimin dan ketika itu terjadilah sebuah momen yang mengagumkan. Apa yang mendorongmu melakukan ini, wahai sahabat? Tanya beliau keheranan. Seusai meluruskan dan menata barisan, beliau mengeluarkan perintah agar pasukan tidak memulai pertempuran sebelum mendapat perintah yang terakhir dari beliau. Di pihak kaum musyrikin pada hari itu, Abu Jahal juga meminta keputusan dan memohon kemenangan kepada Allah dan berkata, ya Allah, apakah kami harus memutuskan tali kekerabatan dan menanggung akibat yang belum kami setujui, kami ketahui secara pasti, maka hancurkanlah dia pada pagi ini. Bara peperangan mulai menyala. Orang yang pertama kali menyulut api peperangan adalah Al-Aswad bin Abdul Asad Al-Mahzumi, seorang laki-laki yang pengarangnya kasar dan buruk akhlaknya. Kedatangannya langsung disambut Hamzah bin Abdul Muthalib. Duel 1 lawan 1, itulah korban pertama yang kemudian menyulut api peperangan. Setelah itu mereka berdua memapah tubuh Ubaidah yang sudah lemah karena kakinya tertebas hingga putus. Perang kolonial dimulai. Kesudahan adu tanding ini merupakan awal yang buruk bagi orang-orang musyrik karena mereka kehilangan 3 orang penunggang kuda yang diandalkan sekaligus komandan pasukan hanya dalam sekali gebrakan saja. Di pihak kaum muslimin, setelah memohon kemenangan dan pertolongan kepada Allah serta memurnikan niat dan tunduk kepadanya, mereka menghadang serangan orang-orang musyrik yang dilancarkan secara bergelombang dan terus-menerus. Rasulullah memohon kepada Allah sejak Rasulullah kembali ke tenda. Setelah meluruskan dan menata barisan pasukan kaum muslimin, beliau tak henti-hentinya memohon kemenangan kepada Allah seperti yang telah dijanjikannya. Beliau bermunajat, ya Allah, penuhilah bagiku apa yang Engkau janjikan kepadaku. Ketika pertempuran semakin berkobar dan akhirnya mencapai puncak, beliau bersabda lagi, ya Allah, jika pasukan ini hancur pada hari ini, Engkau tidak akan disembah lagi, ya Allah, kecuali jika memang Engkau menghendaki untuk tidak disembah untuk selamanya setelah hari ini. Begitu mendalam doa yang beliau sampaikan kepada Allah hingga tanpa disadari mantel beliau jatuh dari pundak. Para malaikat telah turun. Tiba-tiba Rasulullah diserang kantuk hanya dalam sekejap saja. Kemudian beliau mendongakkan kepala seraya bersabda, bergembiralah wahai Abu Bakar. Dalam riwayat Muhammad bin Ishaq disebutkan Rasulullah bersabda, bergembiralah wahai Abu Bakar. Kemudian Rasulullah keluar dari pintu tenda, melompat dari sana dengan mengenakan baju besi seraya mengucapkan golongan itu pasti akan dikalahkan dan mereka akan mundur ke belakang. Setelah itu Rasulullah memungut segenggam pasir lalu mendekat ke arah pasukan Quraisy sembari bersabda, wajah-wajah yang buruk, serangan balik. Pada saat itu beliau mengeluarkan perintah pamungkas kepada pasukan kaum muslimin agar mengadakan serangan balik seraya bersabda, kokohkanlah. Lalu beliau mengobarkan semangat mereka untuk terus berperang dengan bersabda, demi diri Muhammad yang ada di tangannya, tiada seorang pun pada hari ini yang berperang melawan mereka dengan penuh kesabaran, mengharap keridhaan Allah dan maju terus pantang mundur, melainkan Allah memasukkannya ke dalam surga. Beliau membangkitkan mereka lagi, bangkitlah menuju ke surga yang luas, seluas-luasnya langit dan bumi. Saat itu juga Al-Umair bin Al-Hammam berkata, hebat-hebat apa yang mendorong mengucapkan hebat-hebatannya beliau. Beliau bersabda, sungguh engkau memang termasuk penghuninya. Dia mengeluarkan beberapa buah kurma dari tempatnya lalu memakan sebagian. Pada saat itu Auf bin Al-Haris juga bertanya kepada beliau, wahai Rasulullah, apa yang membuat Rabb tersenyum kepada hambanya? Kaum muslimin bertempur hebat dengan bantuan para malaikat.
Ibnu Abbas berkata, ketika seseorang dari pasukan kaum muslimin berusaha keras menghabisi salah seorang di antara pasukan musuh di hadapannya, tiba-tiba dia mendengar suara lecutan cambuk di atasnya dan suara sosok penunggang kuda yang berkata, majulah terus wahai Hazum, nama kuda Jibril. Abu Dawud Al-Mazini berkata, ketika aku mengejar salah seorang musyrikin untuk menebasnya, tiba-tiba kepalanya sudah tertebas sebelum pedangku menyentuhnya. Seorang Ansor lainnya datang membawa Al-Abbas bin Abdul Muthalib sebagai tawanan. Iblis ikut lari dari medan laga setelah melihat apa yang dialami orang-orang musyrik ketika berhadapan dengan pasukan kaum muslimin yang dibantu oleh para malaikat. Iblis yang menyerupai Surakah bin Malik bin Ju'shum yang sejak semula memang menyertai pasukan Quraisy segera beranjak untuk melarikan diri dari kancah peperangan. Al-Haris bin Hisam yang melihat gelagatnya untuk mencurigakan itu segera menahannya. Kekalahan telak, tanda-tanda kegagalan dan kebimbangan mulai menyelimuti barisan orang-orang musyrik. Kengototan Abu Jahal. Ketika Abu Jahal melihat tanda-tanda kebimbangan mulai menghantui pasukannya, ia pun berupaya tegar dan menggugah semangat mereka. Tetapi belum seberapa lama ucapannya yang menunjukkan kecongkakan ini selesai dia ucapkan, barisannya sudah dibuat kocar-kacir karena serangan gencar pasukan kaum muslimin. Pada saat itulah sosok Abu Jahal sudah tampak jelas di hadapan kaum muslimin. Kematian Abu Jahal Abdurrahman bin Auf menuturkan, ketika aku sedang berada di tengah barisan pada perang Badar, aku menengok ke arah kiri dan kanan. Salah seorang di antara mereka bertanya dan berbisik-bisik kepadaku, wahai paman, tunjukkan kepadaku orang yang namanya Abu Jahal. Kau dengar dia suka mencaci maki Rasulullah, jawabnya. Aku tertegun mendengar perkataannya. Dua pemuda itu pun langsung menyerbu Abu Jahal secara serentak dengan pedangnya hingga dapat membunuhnya. Ibnu Ishaq menuturkan, Mu'az bin Amr bin Al-Jamuh berkata, aku mencari informasi dari orang-orang. Ketika terdengar tentang dirinya, aku mempersiapkan diri lalu mendekati dirinya. Saat itulah Muawiyah bin Afra mendekati Abu Jahal dan menyabetnya sehingga tersungkur dan membiarkannya dalam keadaan sekarat. Abdullah bin Mas'ud mendapatinya dengan napas tinggal satu-satu. Apakah Allah sudah menghinakanmu, wahai musuh Allah? Tanya Abdullah bin Mas'ud. Dengan apa dia menghinakan diriku? Abu Jahal balik bertanya, lalu dia bertanya lagi, apakah aku menjadi hina karena menjadi orang yang telah kalian bunuh? Lalu dia bertanya, beritahukan kepadaku siapakah yang berhasil menguasai daerah ini? Abdullah bin Mas'ud menjawab, Allah dan Rasulnya. Abu Jahal berkata kepada Abdullah bin Mas'ud yang masih menginjakkan kakinya di lehernya, aku sudah menaik tangga yang sulit, wahai penggembala kambing. Setelah dialog ini, Abdullah bin Mas'ud menarik kepala Abu Jahal dan membawanya ke hadapan Rasulullah dan berkata, wahai Rasulullah, inilah kepada kepala musuh Allah Abu Jahal, demi Allah yang tiada ilah yang berhak disembah selain dia. Kemudian kami pun mendekati dan memperlihatkannya kepada beliau, maka beliau pun bersabda, inilah Fir'aun umat ini. Pesona-pesona keimanan dan dalam peperangan. Kami telah memaparkan dua contoh yang mengagumkan dari Umar bin Al-Hammam dan Auf bin Al-Haris, kedua-duanya anak Afra. Berikut ini beberapa gambaran iman kaum muslimin yang mengundang decak kagum. 1. Ibnu Ishaq riwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Nabi bersabda kepada para sahabat, sesungguhnya aku tahu bahwa ada beberapa orang dari Bani Hashim dan lain-lainnya yang diajak pergi dengan paksa. Abu Huzaifah bin Utbah berkata, apakah kami boleh membunuh bapak, anak, saudara, dan kerabat kami lalu membiarkan Al-Abbas? Demi Allah, andai kata aku bertemu dengannya, aku pasti menambatnya dengan pedang. Rasulullah mendengar perkataan Abu Huzaifah tersebut bertanya kepada Umar bin Al-Khattab, wahai Abu Hafs, apakah pantas bila paman Rasulullah dibabat dengan pedang? Rasul melarang membunuh Abu Bakhtari karena dahulu ia adalah orang yang paling sering melindungi beliau selama berada di Mekah. Namun Al-Bakhtari tetap terbunuh. Al-Mujazzar berkata kepadanya, wahai Abu Bakhtari, Rasulullah telah melarang kami membunuhmu. Ia menjawab, bagaimana dengan temanku? Al-Mujazzar berkata, tidak, demi Allah kami tidak akan membiarkan temanmu hidup. 3. Abdurrahman bin Auf dan Umayyah bin Khalaf merupakan teman karib semasa jahiliyah di Mekah. Ketika melihat dirinya, Umayyah bertanya, apakah engkau ada perlu denganku? Aku lebih baik daripada baju-baju besi yang engkau bawa itu. Artinya Umayyah akan memberikan tebusan beberapa unta yang banyak menghasilkan air susu jika dia nanti tertawan. Ketika aku sedang berjalan sambil memegang tangan mereka berdua di kaki kiriku, Umayyah bin Khalaf bertanya kepadaku, siapakah seseorang di antara kalian yang mengenakan tanda pengenal di dadanya berupa sehelai burung-burung unta?
bulu burung unta? Dia adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Dia jawabku, dialah orang yang paling banyak menimpakan bencana di pasukan kami, kata Umayyah. Demi Allah, selagi aku berjalan memegang tangan mereka berdua, tiba-tiba Bilal melihat Umayyah yang waktu di Mekah dulu dialah yang telah menyiksanya. Bilal berkata, dedengkot kekufuran adalah Umayyah bin Khalaf. Aku tidak selamat jika dia masih selamat. Wahai Bilal, dia adalah tawananku. Kataku, aku tidak selamat jika dia masih selamat. Katanya sekali lagi, apakah engkau mendengarku, wahai putra orang yang berkulit hitam? Tanyaku. Namun dia tetap berkata seperti tadi. Lalu mereka mengepung kami bertiga sehingga membuat kami seperti berada di tempat pemotongan ikan. Carilah selamat sebisamu karena tidak ada lagi keselamatan di situ. Lalu mereka menyabetkan pedang kepada mereka berdua hingga tidak berkutik lagi. Di dalam Zadul Ma'ad disebutkan bahwa Abdurrahman bin Auf berkata kepada Umayyah, terlentangkan badanmu. Umayyah pun melentangkan badannya, lalu Abdurrahman melentangkan badan di atas badan Umayyah. Dalam peperangan itu Umar bin Al-Khattab membunuh pamannya sendiri. Keempat, Al-As bin Hisham bin Al-Mughirah. 5. Saat peperangan itu Abu Bakar As-Siddiq memanggil anaknya yang bergabung dengan pasukan kaum musyrikin. 6. Ketika banyak pasukan musuh yang menyerah dan kemudian ditawan. Sementara saat itu Rasulullah berada di tenda bersama Sa'ad bin Mu'az yang berdiri di pintu tenda ini itu untuk menjaga beliau sambil menghunus pedangnya. Maka beliau melihat ada ketidaksukaan di wajah Sa'ad atas apa yang dilakukan orang-orang. Beliau bersabda kepadanya, demi Allah, sepertinya engkau tidak suka melihat apa yang dilakukan orang-orang itu, wahai Sa'ad. Demi Allah, begitulah wahai Rasulullah. Pada perang ini pedang Uqasyah bin Mihsan al-Asadi patah. 8. Setelah peperangan usai, Mus'ab bin Umair al-Abdari melewati saudaranya Abu Aziz bin Umar yang sebelah tangannya sedang diikat oleh seorang Ansor sebagai tawanan. 9. Nabi memerintahkan agar bangkai orang-orang musyrik dimasukkan ke dalam sumur kering. Dia menjawab, tidak, demi Allah wahai Rasulullah. Korban di kedua belah pihak. Peperangan sudah usai dengan kekalahan telak di pihak kaum musyrikin dan kemenangan yang nyata di pihak kaum muslimin. Setelah peperangan berakhir, Rasulullah berkeliling hingga akhirnya berdiri di dekat korban dari orang-orang musyrik dan bersabda, keluarga yang paling buruk terhadap Nabi kalian adalah diri kalian. Diriwayatkan dari Abu Talha bahwa Nabi memerintahkan untuk mengumpulkan 24 pemuka Quraisy yang terbunuh, lalu mereka dilemparkan ke dalam sebuah sumur yang kotor dan berbau. Beliau menyebutkan nama orang-orang musyrik yang jasadnya dilemparkan ke dalam sumur itu, termasuk nama bapak-bapak mereka, wahai Fulan bin Fulan, wahai Fulan bin Fulan, apakah kalian merasa gembira bila seandainya kalian menaati Allah dan Rasulnya? Sesungguhnya kami telah mendapatkan apa yang dijanjikan Rabb kami kepada kami adalah benar. Umar bertanya, wahai Rasulullah, mengapa engkau berbicara kepada jasad-jasad yang tidak bernyawa lagi? Dia menjawab, demi yang diri Muhammad ada di tangannya, kalian tidak lebih bisa mendengar daripada mereka tentang apa yang kukatakan. Maka menerima kabar kekalahan. Orang-orang musyrik yang berhasil melarikan diri dari medan perang berpencar-pencar tak beraturan. Ibnu Ishaq menuturkan bahwa orang yang pertama kali menyampaikan kabar di Mekah tentang kekalahan Quraisy adalah Al-Haisuman bin Abdullah Al-Khuzai. Ketika dia menyebutkan nama-nama pemuka Quraisy itu, Safwan bin Umayyah yang hanya duduk di rumahnya berkata, demi Allah itu tidak mungkin terjadi. Bertanyalah kepadaku tentang dirinya. Lalu apa yang telah dilakukan oleh Safwan bin Umayyah? Tanya mereka. Abu Rafi membantu Rasulullah berkata, dahulu aku adalah budak Al-Abbas, aku adalah orang lemah yang bertugas membuat anak panah. Orang-orang berkata, ini dia Abu Sufyan bin Al-Haris bin Abdul Muthalib sudah datang. Abu Sufyan menjawab, ketika kami berhadapan dengan segolongan orang, justru kami menyerahkan pundak-pundak kami kepada mereka. Lalu aku, Abu Rafi, mengangkat batu pembatas Zamzam. Sembari berkata, demi Allah itu adalah para malaikat. Demi Allah, Abu Lahab hanya mampu bertahan hidup 7 hari setelah itu. Begitulah penduduk Mekah menerima kabar kekalahan telak di medan perang Badar. Dalam perang Badar ini, Al-Aswad bin Al-Muthalib kehilangan 3 anaknya. Lalu dia melantunkan sebuah syair yang sendu. Mengapa wanita itu menangis hanya karena kehilangan unta dan tidak bisa tidur nyenyak karenanya? Engkau jangan menangisi bahkan, tetapi tangisilah Badar karena nenekmu yang menjadi berkurang. Tangisilah Badar, tokoh-tokoh Bani Husais. Bila engkau harus menangis, tangisilah Akil, tangisilah Haris, singa dari para singa. Tangisilah mereka dan jangan sebut mereka semua. Abu Hakimah tidak
mempunyai tandingan, ketahuilah bahwa setelah mereka ada orang-orang yang berkuasa, bila tidak ada perang Badar maka mereka tidak akan berkuasa. Madinah menerima kabar kemenangan. Setelah kemenangan yang nyata berada di tangan kaum muslimin, Rasulullah mengirim 2 orang untuk menyampaikan kabar gembira ke penduduk Madinah agar mereka ikut menikmati kegembiraan. Sementara itu orang-orang Yahudi dan kaum munafik sudah menyebarkan isu di kalangan penduduk Madinah tentang terbunuhnya Nabi. Setelah 2 utusan ini benar-benar sudah tiba, kaum muslimin mengelilingi mereka dan mendengarkan dengan seksama kabar yang mereka bawa sehingga mereka yakin benar tentang kemenangan pasukan muslim. Usamah bin Zaid berkata, kami menerima kabar itu saat kami sedang meratakan tanah di rumah Ruqayyah binti Rasulullah yang menjadi istri Utsman bin Affan. Pasukan Nabi bergerak menuju Madinah. Setelah perang berakhir, Rasulullah masih berada di Badar selama 3 hari. Ubadah bin As-Samit berkata, kami pergi bersama Nabi dalam perang Badar. Setelah 3 hari berada di Badar, pasukan Rasulullah bergerak ke Madinah sambil membawa tawanan dan harta rampasan yang diperoleh dari orang-orang musyrik. Setibanya di Irkus Zabiah, beliau juga memerintahkan untuk membunuh Uqbah bin Abu Mu'id. Sudah itu saja kali ini part 6. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.